angkatan tahun 1969 yang berkiprah mengabdikan dirinya di Pertamina selama total 36 tahun, dimulai dengan quality control dan technical service untuk seluruh produk Pertamina, mulai dari BBM, LPG, pelumas, petrokimia, aspal, dan lain-lain. Kemudian belakangan beliau memfokuskan diri ke produk lubricants selama puluhan tahun, dan beliau menjadi salah satu orang langka di Indonesia yang mendalami pelumas dan pelumasan. Baik, selama webinar ini, kami akan dibantu oleh Pak Jun sebagai moderator yang akan membantu menavigasi alur presentasi dan diskusi kita selama webinar ini. Tanpa berpanjang lebar, silakan saya serahkan waktunya kepada Pak Jun untuk memimpin acara. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Esto. Selamat siang, selamat sore Bapak-bapak dan Ibu-ibu semua. Alhamdulillah hari ini kita dapat berkumpul bersama kembali untuk sharing dan berbagi pengetahuan. Dan kembali hari ini kita akan membahas tentang biodiesel. Satu bahasan yang memang sangat menarik dan masih mengambil perhatian kita semua. Ya, materi dari webinar ini nanti akan dibagikan kepada para peserta. Jadi nggak usah terlalu tersita waktu untuk mencatat. Dan apabila ada pertanyaan-pertanyaan bisa disampaikan dulu melalui ruang chat. Nanti akan kita fasilitasi dan mungkin nanti di akhir dari sesi kita akan buka kesempatan untuk dialog atau diskusi secara live. Ya, jadi kita punya waktu 2 jam sampai jam 5. Baik, kepada Pak Sanusi pembicara, waktu dan tempat kami persilahkan. Silakan Pak Sanusi. Baik, terima kasih Pak Jun, Pak Esto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat berjumpa dalam acara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Dalam acara rutin dari MASPI berupa, saya selalu menyebutnya diskusi teknis, sekarang 2 mingguan ya. Saya akan membawakan topik yang sedikit banyak, tadi sudah ada diskusi ya mengenai B20 atau B30. Ya memang secara formal saya membawakan materi di mana data-datanya relatif sulit untuk dikumpulkan ya, membutuhkan waktu dan effort yang cukup sulit memang karena harus mendatangi tempat-tempat pengujian yang tidak hanya remote tetapi juga harus ke laut dan sebagainya ya, dan juga masalah waktu di mana pada saat kami melakukan pengujian bahan bakar yang ada yang digunakan oleh masyarakat dan disuplai oleh Pertamina memang biodiesel atau B20 ya, jadi itu tidak bisa kita apa-apakan, dan B20 saat itu memang sudah dipakai meskipun sudah ada perkembangan untuk beralih ke B30, tetapi yang masih ada waktu itu sampai kita menyelesaikan pengujian terakhir memang masih B20. Dan yang sayangnya memang di akhir pengujian kita ketemu kawan-kawan di kilang menyebutkan bahwa sudah mulai diproduksi B30.
Tetapi semua untuk kebutuhan menyiapkan data ini tidak bisa kita mengejar lagi, melakukan pengujian lagi untuk bisa mendapatkan B30. Nah, saya khawatirnya kemudian dengan B30 selesai, di pasar sudah muncul B40, ya, sehingga mungkin akan terus seperti itu, ya, itu guyon, Pak. Tetapi saya tadi sudah diskusikan dengan kawan-kawan bahwa esensinya 20 dengan 30 menurut apa yang bisa kita percaya dari pengujian. Esensinya, permasalahannya, dan solusinya kurang lebih sama. Yang mungkin berbeda adalah dosis, ya, karena kita menggunakan aditif dalam hal ini, di mana sudah barang tentu ada dosis. Nah, mungkin masalahnya adalah di dosis, ya. Nah, untuk itu, bagaimanapun saya harus mohon maaf bahwa dalam kesempatan ini memang ada ketidaksesuaian antara materi yang ingin disampaikan dan apa yang kita sudah tawarkan, tercetak di dalam flyer, dalam undangan, disebutkan topiknya adalah masalah dan alternatif solusi penggunaan B30, ya. Sedangkan yang data yang ada pada saya khususnya, yang saya kumpulkan, baru di B20. Nah, setelah, dan juga satu hal lagi bahwa rencana pemaparan materi ini sudah relatif lama, sudah mulai sebelum dari adanya pandemi, ya, sehingga memang kita sudah jauh melewati periode di mana B20 sudah ditinggalkan. Oke, itulah mungkin secara formal saya memohon maaf atas ketidaknyamanan di mana saya hanya bisa menyampaikan topik dengan evaluasi mengenai penggunaan B20, ya, berbagai masalah dan solusinya. Baik, kita akan mulai saja, ya. Dan di dalam latar belakang dari halaman depan diskusi ini memang ada gambar-gambar yang sebetulnya itu gambar yang real, foto-foto yang real dari hasil pengujian kita. Di sebelah kiri atas, mungkin nanti kita lihat di dalam, itu adalah gambar scanning elektromagnetik yang bisa memberikan gambaran bagaimana adanya perubahan kondisi filter pada saat sebelum dan setelah proses, begitu. Jadi itu gambaran, kemudian ada injektor dan sebagainya. Kita akan mulai, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ngechat. Oke. Baik, di alur pembahasannya adalah pertama mungkin kita sedikit mengenal kembali biodiesel, minyak solar versus minyak solar, karakteristik dan potensi masalahnya. Jadi mungkin akan relatif lebih fokus ke masalah, potensi masalah yang ingin kita lihat bagaimana alternatif penyelesaiannya nanti. Kemudian kita akan memperkenalkan dari pembahasan mengenai masalah, kita melihat bahwa ini dimungkinkan untuk menggunakan suatu aditif. Dan aditif ini secara deskriptif memang mempunyai kemampuan untuk bisa menyelesaikan masalah ini. Dengan demikian kita harus lakukan pengujian. Nah, lalu kita lakukan di nomor 3 adalah pengujian. Kita lakukan, kalau tidak salah ada 4 jenis, ya, equipment. 1 alat berat, heavy equipment di Samarinda, kemudian kendaraan highway, ya, Innova kalau tidak salah di Jakarta saja, yang dilanjutkan dengan engine dyno di PAPI ITB, di salah satu
kantornya Pak Yus, ya Pak Yus banyak kan. Kemudian kita lakukan pengujian di kapal yang bergerak, ya, marine medium speed diesel engine. Itu ini yang saya tadi sampaikan, bahwa untuk mencari data ini salah satunya ya kita harus naik speedboat ke tengah laut karena dia sedang sandar di laut, kita harus kejar waktunya dan sebagainya, 2-3 kilo lah begitu. Kemudian kita juga lakukan semacam studi literatur, tetapi yang kita ambil adalah hasil pengujian yang dilakukan mungkin tahun lalu ya, 2019 di Brasil. Ya, ini menarik karena bisa menambah informasi yang berkaitan dengan permasalahan biodiesel ketika dia ditimbun di dalam tangki timbun pada periode tertentu, sehingga mungkin ini akan juga melengkapi hasil pembahasan kita. Nah, terakhir adalah kesimpulan. Baik, kemudian ya kita akan mengenal mengenai objek kita, dalam hal ini adalah biodiesel, ya, biodiesel atau biosolar. Nah, ini nama yang sering bisa dipakai. Apakah biosolar itu atau biodiesel itu sudah tercampur dengan solar atau masih belum? Nah, jadi di sini kita bisa melihat bahwa secara umum yang saya lihat di literatur, ternyata biodiesel itu dipakai untuk menyebut sebagai bahan baku, dalam hal ini adalah ester atau hasil esterifikasi dari asam lemak, yaitu FAME, ya. Dan di sini saya lebih ini kan menyebut dia komponen biodiesel murni atau B100. Nah, sehingga setelah dicampur solar maka jadi biosolar, atau biasa dikenalkan dengan notifikasi BXX, ya, B10, B20, B30. Kemudian saya tambahkan di situ bahwa dari crude palm oil ini, dari minyak sawit, bahan dasar minyak sawit itu, maka sekarang di Indonesia sedang dikembangkan untuk diolah di kilang menjadi green diesel atau D100. Kemudian yang mungkin juga ingin saya sampaikan kepada Bapak, pengalaman saya mengenai pengenalan kepada crude palm oil ini. Saya tadinya berpikir bahwa CPO ini adalah crude yang dihasilkan dari bagian tengah yang berwarna putih ini, ya, yang berwarna putih, yang disebut kernel, ya. Ternyata setelah saya bolak-balik setengah tidak percaya, baru saya yakin bahwa CPO ini yang akhirnya akan menjadi FAME itu diolah dari sabutnya, ya, atau yang biasa disebut di sini mesocarp, ya, itu diolah menjadi crude. Nah, sedangkan kernelnya itu menjadi bahan kimia, ya, seperti itu. Nah, inilah yang mungkin akan mengawali pembahasan kita mengenai apa permasalahan berkaitan dengan biosolar atau BXX, ya, bukan biodiesel, itu adalah FAME, tapi mungkin ini banyak yang menggunakan secara apa namanya, ditukar-tukar begitu, ya. Oke, nah jadi seperti tadi dilihat bahwa FAME ini dihasilkan dari berbagai jenis asam lemak, ya. Nah, di sini ada deretan asam lemak dari berbagai sumber yang natural, baik dia dari tanaman maupun dari hewan, ya. Di sini hewan ini diwakili oleh
paling tidak 3 mungkin ya. Big tallow, large and yellow grease mungkin ya. Sisanya adalah tanaman. Nah, ternyata yang dari hewan ini memiliki sifat yang relatif baik dibanding yang dari tanaman. Ya. Yang dari tanaman yang terbaik adalah dari kelapa sebelah kanan, ya, karena yang berwarna merah itu adalah hidrokarbon yang jenuh atau saturated, ya, sehingga mempunyai sifat yang stabil, utamanya pada ketahanan oksidasi, begitu. Jadi apa namanya, nanti bahan dasar dari kelapa ini, lemak dari kelapa ini adalah yang terbaik dari jenis ini, ya, baik dibandingkan dengan jenis asam lemak yang dari tumbuhan maupun yang dari hewan. Kemudian di bawah kelapa yang kedua adalah dari sawit atau palm, ya, yang di deretan kedua, di mana unsaturated yang berwarna biru relatif kecil dibanding yang sebelah kiri di mana warna biru lebih mendominasi. Nah, yang biru itu adalah senyawa-senyawa asam yang mempunyai gugusan hidrokarbon berantai ganda, ya, yang memang tidak stabil, ya, seperti di dalam base oil juga, ya, berantai ganda itu tidak stabil, mudah teroksidasi. Ini juga demikian. Jadi dari kiri ke kanan maka kestabilan oksidasinya membaik, ya. Kemudian ada yang mungkin ingin saya jelaskan antara minyak sawit atau palm oil dengan beef tallow yang berdampingan, ya, di mana beef tallow ini mendekati kualitas dari palm atau kurang lebih sama, itu nanti di dalam penelitian yang dilakukan di Brasil akan saling diperbandingkan. Nah, sehingga ini menarik bahwa penelitian di Brasil juga bisa sedikit banyak memberikan tambahan informasi mengenai permasalahan dan bagaimana mengatasinya, ya. Jadi dari hasil beef tallow ini maka kita bisa menarik garis bahwa palm oilnya atau minyak sawitnya akan mempunyai sifat-sifat yang kurang lebih sama atau sedikit lebih baik, sehingga apa yang diusulkan untuk dilakukan untuk beef tallow akan juga memberikan dampak yang sama dengan kalau kita menggunakan sawit. Nah, mungkin selanjutnya tinggal kita sedikit banyak menambahkan informasi untuk bisa memastikan bahwa hasil penelitian yang saya sampaikan di sana itu sedikit banyak bisa dibuktikan, dan masalah yang berkaitan dengan masalah-masalah penimbunan yang lama dalam jumlah yang demikian besar yang banyak dialami oleh kawan-kawan di PLN mungkin sedikit banyak bisa kita ungkap. Selanjutnya, ya, di sini makin ke kanan katanya certain number-nya makin tinggi dan kestabilan oksidasinya juga makin baik, ya, seperti tadi sudah saya bahas. Nah, ini adalah data yang disampaikan oleh teman sekelas saya nih, Pak Tatang Hernas Surawijaya. Beliau memang menjadi profesor di kampus yang meneliti atau mendalami hal-hal yang berkaitan dengan biodiesel, ya. Nah, salah satu yang saya ambil di sini adalah unsur-unsur yang berada dalam FAME tadi, ya, atau dalam ester ini terdiri dari berbagai jenis asam lemak, ya, atau fatty acid, ya, dengan nama caproic, kemudian caprilic. Nah, C8.0 artinya dia mempunyai hidrokarbon C
rantai dengan C8, tetapi tidak mempunyai ikatan rangkap. Nah, makna dari ikatan rangkap seperti tadi adalah kalau ada ikatan rangkap kurang stabil. Ikatan rangkap makin banyak makin tidak stabil. Jadi di sini kita bisa melihat ada yang di bawah itu C18.3. Nah, berarti dia karbonnya ada 18 dan diantaranya ada 3 yang mempunyai ikatan rangkap, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa C18.3 itu adalah satu jenis asam lemak yang namanya di sini sinolenik yang relatif tidak stabil. Nah, dari penjelasan ini kita bisa melihat bahwa kita melihat umpamanya yang kolom pertama itu adalah kokonat ya, lemak dari kelapa. Dan di sini dia komposisinya kurang lebih 50% itu yang lauric acid C12-0. Artinya C-nya 12 tapi tidak punya ikatan rangkap. Berikutnya minyak kelapa itu miristik C14-0 ya. Kurang lebih sekitar 17,5% mungkin ya. Dan ini juga minyak lemak yang stabil. Jadi kalau kita lihat di sini ya, untuk kokonat ini memang sedikit sekali yang mempunyai ikatan rangkap. Kita lihat di oleic C18 ada 1 ikatan rangkap 8%, kemudian linolenik 2 ikatan rangkap maksimum 3%. Sisanya adalah minyak-minyak atau lemak-lemak yang tidak mempunyai ikatan rangkap. Itu tadi memang ditabulasikan memang kokonat itu paling kanan. Kemudian berikutnya adalah palm oil, tapi dari buahnya, daging buahnya, dari kernel ya, dia 40,52 untuk 12,0 C12,0 ya. Diikuti oleh palmitik C16,0 juga ya. Jadi dari tabel ini kita bisa menduga dan memastikan bahwa jenis fatty acid mana yang mempunyai stabilitas yang cukup baik ya. Dan yang paling kanan kembali adalah soybean atau minyak kedelai ya. Minyak kedelai bisa dipastikan dia yang terbanyak sekitar 50% adalah C18 dengan 2 ikatan rangkap. Kemudian berikutnya adalah namanya oleic ya, 25% lah kalau begitu. Itu dengan C18.1. Jadi dari sini kita bisa sedikit banyak memperoleh informasi yang validitasnya tinggi bahwa ketika kita ingin sebetulnya memproses untuk mendapatkan FAME, maka sebetulnya mana-mana fatty acid yang sebaiknya kita ambil. Dan dari sini kita bisa juga sedikit banyak menyimpulkan bahwa minyak sawit dari FAME kita yang dari palm oil ini ya, dari CPO bukan kernel crude kernel tapi palm kernel palm crude berada pada urutan ketiga, atau untuk di palmnya ya urutan kedua, tapi dia kalah dari kernel. Kernel ini lari ke kosmetik kalau tidak salah ya. Nah, jadi kita bisa memastikan bahwa dibandingkan dengan jenis tanaman lain, palm oil ini cukup memberikan fatty acid yang mempunyai kestabilan oksidasi yang cukup baik ya. Sehingga kita sebetulnya bisa berbesar hati bahwa biodiesel kita yang menggunakan FAME dari CPO
itu kualitasnya relatif baik dibandingkan dengan sumber-sumber yang lain. Ya, ini yang bisa saya tarik dari apa yang ditampilkan oleh kawan saya Pak Tatang Hernas ya. Kemudian kita masuk ke spesifikasi PAME atau B100 dan juga kita lihat di biosolarnya atau BXX mengacu kepada spek dari Europe ya, IN 14 to 14 ya, 14 to 14 atau ada juga di Amerika ASTM D6571. Ini spek Europe. Nah, di sini di Eropa ini memang kalau masalah spesifikasi yang berkaitan dengan lingkungan kelihatannya lebih serius ya. Dalam hal ini juga diterapkan untuk PAME. Di sini ditampilkan tadi jenis-jenis fatty acid-nya ya, di mana di situ ada monoglyceride content, diglyceride content maksimum adalah 0,2 persen ya, 0,2% Mas. Kemudian monoglyceride 0,7% dan sebagainya. Triglyceride-nya 0,2. Jadi dia sudah menetapkan batasan untuk kualitas PAME ya, untuk kualitas PAME di mana asam lemaknya sudah dikendalikan ya jumlahnya. Kemudian di sini kalau tidak salah juga ada hal yang mungkin menarik yaitu mengenai kestabilan oksidasi ya, menggunakan spek IN 14.11.2 satuannya jam, lower limitnya adalah 8, jadi minimal 8 jam, jadi harus di atas 8 jam. Jadi ini adalah salah satu hal yang menurut pengamatan saya juga bisa mengurangi dampak-dampak negatif dari biodiesel kita atau biosolar ya, kalau biodiesel masih PAME kalau saya sebutkan biosolar kita. Jadi memang berbagai permasalahan itu asal muasalnya memang dari jenis atau kualitas PAME-nya sudah barang tentu ya. Kualitas PAME tadi dimulai dari tanaman apa yang kita gunakan untuk digunakan menjadi sumber bahan baku PAME tadi, karena setiap jenis tanaman sudah jelas ada tabelnya, kandungan fatty acidnya seperti apa, ikatan rangkapnya berapa, sedangkan makin banyak ikatan rangkap, baik jumlah ikatan rangkap maupun persentasenya, makin bermasalah dia ya. Jadi permasalahan biodiesel, apakah itu B20, apakah itu B30 akan dimulai dari sini ya. Bagaimana kita bisa menggunakan spek yang baik ya, supaya kita bisa menghasilkan produk yang relatif tidak menimbulkan banyak masalah. Nah, tetapi kembali ya, selalu di kita ini kan masalah utama yang sedang dihadapi adalah masalah perut, sehingga mungkin masalah kualitas itu nomor 10. Ya, sehingga pada akhirnya ya kita masa adanya aja begitu ya. Tapi kalau tidak seperti itu, maka pertanyaan kawan-kawan kita di MASPI akan selalu normatif. Alah, normatif ini mah. Ya betul Pak, normatif kalau setiap permasalahan tidak bisa kita keluar, tidak kita ambil solusinya meskipun solusinya itu ada. Jadi yang salah itu siapa? Begitu, perut Pak yang salah itu. Baik, kita lanjut. Nah ini ASTM, ternyata kalau saya bandingkan sekilas tidak seketat tadi di Europe ya. Saya di sini ada oxidation stability, tapi kalau tidak salah tidak menetapkan tadi ya asam-asam lemaknya ya.
tidak ada, hanya oxidation saja dengan metode IN 140 sama kelihatannya 3 jam minimal ya, jadi agak relatif lebih rendah ya dibanding dengan tadi 8 jam ya, jadi makin banyak besar kan angkanya makin stabil memang. Jadi di ASTM hanya menyebutkan 3 jam ya. Baik, kita lanjut. Ini biosolar kita di sini oksidasi memang ini produk ya, produk akhir. Kalau tadi PAME, kalau ini sudah produk akhir tetapi tidak ada oksidasi di sini, tidak ditemukan oksidasi ya. Untuk B20 ini B20, kemudian saya melihat selanjutnya adalah B30. Rupanya B30 itu ada 2 jenis. Satu untuk setan number minimal 48 dan berikutnya adalah setan number 51 ya. Di sini disebutkan ada oksidasi ya. Jadi yang baru ini sudah bagus ya. Sudah ada oksidasi ya, sedikit banyak ini akan mungkin mengendalikan tadi ya jenis asamnya termasuk proses produksinya ya, termasuk proses produksinya dan bagaimana mereka berupaya untuk bisa menjaga supaya selama proses dan selama penimbunan sebelum sampai ke pabrik berikutnya tidak terjadi kontaminasi yang menyebabkan penurunan kualitas ya begitu, sehingga tidak terjadi oksidasi dan sebagainya. Nah, di sini ada ukuran kestabilan oksidasi untuk yang setan number 51 minimal, yaitu ada 2 pakai IN 15751 dan 16091. Jadi yang satu satuannya jam 35 jam minimal, yang satunya satuannya menit 45 menit saja. Ya ini bisa mungkin dijelaskan karena memang standarnya berbeda ya. Tapi ini kita lihat itulah yang tercantum dalam spesifikasi minyak solar B30 dengan setan number 51. Di situ ada batasan kestabilan oksidasi. Jadi ini pun sebetulnya suatu yang patut dihargai, tetapi patut juga dijadikan pedoman ya supaya barang yang beredar itu betul-betul mempunyai kemampuan seperti ini ya. Jadi jangan sampai kembali kepada pola di mana speknya ada tetapi tidak digunakan begitu. Baik, kita melihat kepada tayangan selanjutnya mengenai perbandingan ya. Perbandingan performance antara biosolar versus solar atau biodiesel versus solar, di mana dibandingkan pada kemampuan untuk menyerap air ya atau water tolerance, di mana biodiesel adalah lebih jelek atau poorer ya. Jadi yang sebelah kanan adalah diesel, di tengah adalah biodiesel ya. Kemudian untuk setan number-nya biodiesel lebih bagus ya. Kemudian corrosion jelek, lalu lebih jelek degradasi atau oksidasi, ketahanan oksidasi lebih jelek. Tidak hanya ketahanan oksidasi tapi juga bisa ke korosi, bisa juga ke pertumbuhan mikroba dan sebagainya ya. Kemudian dampaknya sudah barang tentu ke sana ke filter blocking dan sebagainya.
Kemudian di lubricity, biodiesel itu lebih baik, ya, improve engine performance, ya, jadi semacam anti-wear mungkin, natural anti-wear. Kemudian storage stability sudah barang tentu itu berkaitan dengan kecenderungan menyerap air, degradasi, maka storage stability-nya jelek, ya. Nampaknya filter blocking dan lower engine performance, biasanya deposit dan sebagainya, ya. Nah, kemudian solvency juga jelek. Jelek dalam arti kata berdampak jelek, ya. Jadi solvency di sini dia mempunyai daya kelarutan yang relatif lebih tinggi. Dia bisa melarutkan kotoran yang sudah ada pada permukaan, apakah itu storage tank atau piping system, ya. Nah, sehingga berdampak kepada larutnya atau rontoknya kotoran tadi yang akan terbawa kepada aliran bahan bakar dan suatu saat dia akan nyangkut atau ngeblok di filter, ya. Ini salah satu hal yang merupakan kelemahan dari biodiesel. Nah, kemudian ini sedikit ke pembahasan mengenai tadi, ya, dari bahan dasar mono, polyester, jenuh dan tidak jenuh. Jadi pada dasarnya memang biodiesel tadi bergantung kepada jenis, ya, tanaman mana yang diambil, yang dipakai untuk bahan produksi. Kita sudah tahu dari mulai minyak yang terjelek adalah minyak kedelai, ya. Kemudian yang terbaik adalah minyak kelapa, lah di tengah-tengahnya adalah bisa kita lihat di tabel, dan di situ ditandai dengan ikatan rangkap, kemudian yang merupakan jenuh atau tidak jenuh. Kalau punya ikatan rangkap disebut tidak jenuh, kalau ikatannya sudah tidak ada ikatan rangkap namanya jenuh, lebih stabil. Itu yang biasa ini. Kemudian ada mono, poli, ya, yang semuanya berkaitan dengan kestabilan, ya, dari biodiesel ini. Nah, biasanya hal ini atau kadar PAME ini memang ditetapkan dalam satu spek. Nah, ini ada spek yang saya baca dari WWFC, ya, yang juga digunakan oleh produsen bahan bakar kita, bahwa WWFC di mana ester kontennya minimum harus 96%, ya. Nah, tetapi kalau di IN tadi dia bukan hanya ester konten minimal 60%, tapi di breakdown lagi kepada berapa yang boleh dia berikatan rangkap. Jadi kalau 96% minimal, tetapi ternyata sebagian, taruhlah 10% berikatan rangkap, maka itu juga menjadi hal yang kurang baik, ya. Jadi seperti itu kaitannya ester, keberadaannya di dalam biodiesel atau dalam PAME. Ini masih sama, ya, kaitannya berbagai jenis ester, kaitannya dengan tadi ikatan rangkap mono dan poli, ya. Kemudian kaitannya tadi, ya, halo. Ada satu pertanyaan ini, Pak, sebelum kita masuk ke permasalahan biodiesel. Pertanyaan dari Pak Hubert di chat. Apakah ada perbedaan kualitas atau kinerja serta production cost untuk menghasilkan FAME dari refined bleached deodorized palm oil dibandingkan dengan memproses langsung crude palm oil? Tadi dulu, Pak, diulang. Ada di chat, Pak. Ada di chat. Kemudian diulang aja, Pak. Perbedaan biaya, ya. Perbedaan kualitas serta production cost, ya, untuk menghasilkan FAME dari
RBDPO, Refined Bleached Deodorized Palm Oil, dibandingkan dengan memproses langsung crude palm oil. Crude palm oil. Ya. Bleach ya. Saya tidak punya data ya, tetapi kalau ya ini mungkin bisa dibilang jawaban normatif Pak ya, tetapi saya coba nalar saya bahwa RBDPO kelihatannya kan mungkin proses lanjutan dari crude palm oil. Tapi mohon maaf ya, saya tidak menyimpang, belum menyimpang ke sana, masih fokus kepada hal-hal yang ini. Kemungkinan sih dia lebih bagus Pak, ya karena saya sih berharap sebetulnya ya kita tidak membuang senyawa yang double bond yang tidak jenuh, tetapi semacam hidrogenasi dengan hidrogenasi begitu. Jadi dibuat saturate, ya dibuat saturate. Tetapi kembali bahwa untuk proses itu tidak sederhana, jadi memerlukan biaya ya. Jadi ini kembali memang sudah barang tentu ya, production cost-nya menjadi naik. Tapi ini yang saya hanya berharap bahwa di situ terjadi proses saturasi dari ikatan rangkap, sehingga kekhawatiran kita atau fakta yang kita selalu hindari bahwa sebaiknya komponen ini menggunakan yang saturate, yang tidak mempunyai rangkap, itu bisa dikurangi. Dan ini juga mungkin yang banyak dilakukan di kilang yang mengolah crude oil, di mana di situ ada proses hidrogenasi ya, di mana hidrogenasi salah satunya adalah untuk menstabilkan ya dengan menghilangkan ikatan rangkap atau menjenuhkan ikatan yang tidak stabil begitu. Jadi saya kira saya jawabannya seperti itu Pak Jun. Jadi mohon maaf saya belum mendalami ke situ Pak. Tapi saya sih menduga kualitasnya membaik dan biayanya sudah barang tentu akan meningkat. Silakan lanjut. Pak Hubert ada ini, Pak Hubert? Oke, silakan Pak. Terima kasih Pak Sanusi. Pak Jun? Ya. Silakan dilanjut Pak Sanusi. Oke. Ya, selanjutnya adalah permasalahan biodiesel ya. Kita agak cepat saja. Tadi sudah kita singgung sebetulnya ya, dan kita sudah tahu tekanan oksidasi rendah menyebabkan cepatnya terjadi reaksi oksidasi yang menyebabkan degradasi. Tadi sudah kita singgung bahwa faktor penyebabnya salah satunya adalah tadi komponen baik mono maupun poli dengan ikatan rangkap. Ikatan rangkap itu minimal 2, Pak ya. Bisa 3, bisa 4. Makin banyak ya makin jelek begitu. Kemudian berikutnya adalah bagaimana dia disimpan ya, disimpan temperaturnya, kemudian apakah dia kedap atau mungkin ada saringan yang bisa memfilter air ya, atau oksigen, O2 dan sebagainya ya. Jadi O2 kan bisa diganti dengan N2 ya dan sebagainya, anak hal seperti itu. Kemudian juga bisa dari bahan tangkinya, tembaga, timaseng dan sebagainya. Itu hal-hal yang menjadi concern untuk bisa mencegah reaksi oksidasi yang berlebihan. Nah, kemudian seperti yang saya singgung tadi ya, bahwa
mungkin kalau saya bisa menyebutkan bahwa standar mutu produk FAME ini bukan hanya kurang dilaksanakan, tetapi kurang lengkap. Kalau menurut saya ya, kurang lengkap. Lalu yang berikutnya ya sebaiknya setidak lengkap apapun, kalau ada tadi sudah ada ketahanan oksidasi, memang sebaiknya harus dilaksanakan ya. Nah, saya juga tidak tahu persis. Saya sudah coba-coba menginikan bagaimana para user, para industriawan untuk bisa memastikan bahwa produknya ini memenuhi persyaratan. Lalu apakah sudah ada hitam putih persyaratan mengenai apakah itu FAME dan sebagainya. Ya, kebetulan hampir semua mereka tidak pernah mau tahu ya, tidak pernah mau tahu mengenai hal-hal tersebut sehingga segala risiko menjadi beban mereka ya. Nah, reaksi oksidasi sudah kita ketahui menyebabkan tingginya keasaman, keasaman bisa menyebabkan korosi, korosi juga ujung-ujungnya nanti akan menimbulkan insoluble padat ya, juga bisa menjadi apa namanya menyumbat, menjadi masalah tersumbatnya filter atau paling tidak filter cepat kotor, kemudian terbentuk insoluble, dan saat ini sangat umum ya. Nah, kemudian kita sudah tahu juga, tadi sudah disebut daya solvensi cukup besar. Nah, ini yang sering juga terjadi ya, sering terjadi dan mungkin tidak terpikirkan bahwa ketika mengelola atau menggunakan biosolar atau menimbun FAME, maka pada saat penggunaan awal terjadi masalah yang cukup besar, yaitu dengan kotornya minyak yang kita timbun ya, lalu dampaknya ya tadi filter-filter tersumbat, dan ini satu kejadian yang relatif umum ya, di mana-mana ketika mereka awal menggunakan biosolar, atau kalau biosolar itu mereka beli dari komponen FAME dan solar, maka dia harus menimbun FAME, maka akan terjadi hal seperti itu ya, baik di FAME-nya maupun di campurannya. Dan ini pun kami alami ketika kita melakukan pengujian di marine tadi ya, di kapal. Jadi ketika awal kita menggunakan biosolar, mencampurkan FAME dengan solar di kapal, maka yang terjadi tenaganya menghilang, kemudian bahan bakarnya menjadi lebih boros, begitu tenaga mesin hilang, kemudian asap hitam juga muncul seperti itu. Tetapi ternyata pada pelayaran yang kedua atau setelah bunker yang kedua, gejala itu menjadi tidak ada ya, itu yang kita alami. Jadi solvensi yang tinggi ini mampu melarutkan kotoran ya, sludge dan kerak di tangki dan mungkin juga di engine part lainnya ya, sehingga yang langsung bisa terlihat masalahnya adalah dalam filter ya, menyumbat, dan bisa juga penyumbatan di injektor bahan bakar ya, ini kita alami. Kemudian solvensi yang tinggi ini juga bisa menyebabkan kerusakan pada seal tertentu ya, mungkin terjadi proses incompatibility antara FAME dengan seal tertentu yang ada di dalam engine tadi ya, sehingga ada kebocoran. Jadi sebetulnya hal seperti ini suatu permasalahan yang relatif ringan ya, karena kalau
satu kali kita sudah melakukan pembersihan tangki, maka berikutnya hampir tidak ada masalah dengan operasi dengan biosolar tadi. Kemudian ini ada hal yang mungkin lebih terjadi di daerah-daerah yang non-tropis, ya, subtropis, di mana memang PAME ini kan pour point-nya relatif lebih tinggi, sehingga pada suhu yang relatif tinggi dia sudah mulai kental, ya, sudah mulai kental, sehingga biasanya agak sulit untuk ditransfer, dan biasanya juga berat ketika melewati filter, sehingga ini menjadi masalah. Dan ini masalahnya memang tidak bisa diatasi dengan seperti tadi, ya, membersihkan tangki kemudian setelah berikutnya, tidak demikian. Tapi mungkin bisa saja dengan menggunakan preheater, ya, pada cuaca di mana musim dingin tiba dan dapat menyebabkan sedikit mengentalnya bahan bakar, atau bisa juga dengan pour point depression, ya, pour point depression, dengan sangat hati mungkin kami atau Pak Husat atau siapa lagi yang jualan pour point depression kita menyambut dengan baik. Kemudian ada fuel efisiensi, ya, fuel efisiensi dari ini berkaitan dengan BTU, ya, BTU yang relatif rendah dari PAME dibandingkan dengan solar. Nah, ada penurunan beberapa poin, ya. Tetapi yang kembali yang saya alami, ya, nanti mungkin bisa datanya, ternyata dibandingkan dengan sebelum dan setelah kita treat, malah bahan bakarnya lebih irit, ya, dan cukup signifikan. Jadi kembali bahwa fuel efisiensi ini bisa diperberat dengan bagaimana bahan bakar tadi dioperasikan, baik mulai dari penimbunan, ditransfer, kemudian bagaimana biodiesel ini bisa menyebabkan engine part menjadi relatif lebih kotor, baik injektor, kemudian pump, dan sebagainya, sehingga pembakaran relatif tidak sempurna dan jadilah fuel efisiensinya jelek. Karena pengamatan kita, ya, ternyata ada plus, ya, efisiensinya dia jadi lebih irit begitu, ya. Nah, ini penanganan mikroba, ya. Penanganan mikroba ini kaitannya memang dengan adanya air, ya. Kalau ini disebutnya bukan air tapi basah menjadi, ya. Upayakan biodiesel selalu bersih dan kering, ya, tidak ada air. Karena kalau ada air, itulah hidrokarbon, maka rumusnya seperti itu dia akan menjadi media untuk hidupnya mikroba, dan mikroba ini berupa padatan yang kalau terdapat aliran bahan bakar sudah barang tentu dia akan menyumbat, ya. Saya mengalami satu masalah yang memang agak wah begitu di PLTU, aduh lupa, di Pantai Utara. Jadi dia itu mesin dieselnya standby, dia pakai turbin, tetapi meskipun standby karena PLN ini tidak boleh telat, maka dia menimbun atau menyiapkan solar atau biodiesel B20 standby dalam tangki yang cukup besar. Nah, yang celakanya setiap hari dia harus ngedrain, ceritanya ngedrain air, tapi jumlahnya mungkin di atas 20 liter per hari. Nah, kalau itu ada yang turun, maka di energy balance-nya atau material balance-nya ada minus.
dan means itu tidak di air atau dianggap bahan bakar, sehingga ini jadi masalah. Belum ke masalah di mesin ya, tetapi begitu dibuang maka akan ada loss begitu. Tapi sebetulnya memang kembali ya, di sini ada suatu yang relatif sulit karena bagaimanapun dia harus siap dengan bahan bakar tadi, sehingga upayanya adalah bagaimana membuat supaya tangki tadi dibuat sedemikian rupa sehingga dia relatif kedap dengan air. Mungkin di atasnya pakai desikan breeder atau apalah yang lebih modern lagi. Kemudian juga pakai nitrogen blanket. Kemudian di bawahnya drain sistemnya juga bagus sehingga kadar air itu bisa cepat dihilangkan. Sehingga tidak ada layer yang bisa tumbuh kembangnya mikroba. Nah, ada juga mungkin bisa ditambahkan aditif ya untuk bisa menghilangkan layer tadi, apakah emulsifier, apakah yang lain ya, yang seperti itu. Jadi sebetulnya ada hal yang bisa dilakukan untuk bisa mengatasi masalah itu ya. Kemudian di sini ya ini sudah ada disikan filter ya, lengkapi tangki dengan sump drain, kemudian filter dapat mungkin disiapkan supaya mungkin masalah-masalah kecil ini tidak menjadi besar. Kemudian kontaminan, surfaktan, alkohol memang juga bisa menimbulkan emosi tadi ya. Kemudian ya kendalikan kadar air ya. Jadi betul-betul di-manage supaya kadar airnya tidak pada posisi menimbulkan free water ya begitu. Ya sudah barang tentu harus meminimkan kontaminasi air di dalam tangki tersebut. Kemudian ini ada anjuran handling dan pemeliharaan tangki. Dalam teori tadi disebutkan ada beberapa hal yang material yang harus dihindari, aluminium, karbon steel, stainless steel, dan teflon fiberglass. Ini di dalam literatur seperti itu. Jangan menggunakan bahan reaktif, bahan brass, bronze, dan sebagainya. Kembali kurangi kecenderungan kontaminasi air, tidak tembus cahaya matahari. Nah ini juga salah satu yang menyebabkan mikroba ini tumbuh subur adalah cahaya matahari yang langsung masuk ke dalam bahan bakar ya. Jadi di tempat saya contoh yang bagus ya, ada 2 tangki air, yang satu kedap bukan kedap tapi tidak tembus cahaya matahari, yang satu tembus. Ternyata yang tembus matahari itu setiap bulan itu kita harus membersihkan mikroba atau ya semacam sayuran lah yang tumbuh di atas permukaan air begitu. Nah, kemudian ada juga masalah yang berkaitan dengan operasional, distributor atau pengecer harus menghindari menyimpan biodiesel untuk periode waktu yang terlalu lama. Ya, jadi material balance-nya harus betul-betul dihitung, jangan berlebihan begitulah. Jadi ada hal-hal yang perlu dihindari, dikurangi, dan kalau bisa diminimalkan sehingga dampaknya menjadi relatif lebih kecil ya. Kemudian yang tadi yang sudah disinggung bahwa kalau mau menggunakan biodiesel maka sebaiknya sebelum pengisian awal dilakukan tank cleaning ya, supaya kita tidak terlanjur bermasalah dengan dampak dari pelarutan yang baik dari flamenya tadi. Kemudian setelah itu juga tetap harus dibersihkan filter secara periodik. Tapi kalau permukaan tangkinya tidak
akan kotor lagi karena setiap saat dia larut terus ya. Jadi kotoran yang menempel larut. Kemudian kalaulah ada aditif tertentu di dalam bahan bakar tadi, biodiesel, maka kotoran-kotoran tadi akan didispersikan ya, jadi mungkin dispersen sehingga tidak menimbulkan masalah begitu. Termasuk di situ adalah demulsifier ya. Kemudian lakukan fuel monitoring ya, sampel secara periodik, acid number, viscosity, water content, emissivity. Kemudian bila perlu lakukan blanketing pada tangki timbun seperti saya bilang tadi ya, dengan nitrogen sehingga oksigen akan dihindarkan dari kontak dengan biodiesel sehingga sudah barang tentu oksidasinya tidak terjadi ya atau sangat minim. Ya, kemudian ini saya kira sudah ya kita lewatkan atau cepat saja kontaminasi air dan sedimen dapat memperpendek umur filter ya. Tadi sudah beberapa dampak kan tanpa kadar air tinggi, oksidasi, korosif, pertumbuhan mikroba. Kemudian ada proses esterifikasi, pemurnian produk bersama dengan pemilihan bahan baku. Nah ini yang tadi sudah saya singgung bahwa dalam proses esterifikasi maka sebaiknya memang ada satu proses-proses tambahan lain ya, termasuk juga pemilihan bahan ya. Bahan baku kita sudah dipilih dengan cukup bagus, yaitu dengan memilih sawit itu pada kondisi yang cukup bagus karena ikatan rangkapnya relatif minim ya, atau fatty acid-nya cukup baik ya, dia tidak banyak unsaturated-nya. Nah, ini termasuk langkah-langkah yang sebaiknya para produsen PAME ini betul-betul melaksanakan proses dengan baik atau pemerintah menyiapkan spesifikasi yang memadai sehingga bisa mengurangi produksi PAME yang akan menyebabkan permasalahan yang berat pada saat digunakan oleh konsumen. Nah, ini saya tuliskan di sini juga, penting untuk menetapkan spesifikasi dan mematuhi serta mengendalikannya. Jadi speknya juga seperti tadi, kalau kita bandingkan spek di Eropa ini, itu sangat bagus ya. Jadi dia mengendalikan polyunsaturated-nya dengan persentase tertentu ya, sehingga mungkin dalam proses itu betul-betul dipastikan bahwa hasilnya tidak melebihi ambang batasnya itu. Kemudian kontaminasi dalam jumlah kecil pun akan menyebabkan penyumbatan. Dan tidak hanya penyumbatan tetapi pembentukan deposit pada injektor atau pump yang akan berdampak pada performance dari mesin kita ya. Nah, kemudian pesan sponsor yang ingin saya sampaikan di sini ya, bahwa dari beberapa hambatan tersebut ada beberapa permasalahan yang tidak hanya dapat diatasi dengan aspek operasi yang baik, tetapi juga membutuhkan suatu bahan atau aditif tertentu yang secara integrated dapat mengatasi permasalahan tersebut. Ya, hal ini memang sudah banyak dilakukan oleh berbagai perusahaan, apakah mungkin di konsumen langsung atau di pabrikan yang menambahkan aditif. Tetapi kembali aditif ini harus terukur ya, baik kualitas maupun kuantitas. Ada antioksidan yang tidak memperbaiki ketahanan oksidasi, malah memperburuk. Padahal katanya antioksidan itu dialami ya. Untuk itu berdasarkan data yang telah tersedia di tempat kami ya, tempat saya, yang dilanjutkan dengan pengajuan
beberapa pengujian di lapangan, maka kami ingin perkenalkan performance aditif Upton ini, Upton High-Tech 46011 yang telah terbukti dapat mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut. Oke, mohon izin memperkenalkan aditif yang sudah digunakan oleh perusahaan nasional kita, produsen bahan bakar yang hanya satu di Indonesia. Dulu saya kerja di situ juga ya. Sekarang saya memasuk aditifnya ke situ. High-Tech 46011 Diesel Performance Additive. Nah, diesel additif ini diformulasikan dengan berbasis deterjen dispersen ya, dan dia mendapat sertifikat sebagai produk yang green clean ya. Kenapa demikian? Karena dia sudah dievaluasi oleh US Environment Protection Agency atau EPA ya, dan lulus untuk bisa mendapatkan predikat green clean ya. Kemudian dari sisi performance dia mempunyai komponen di sini katanya 3D plus 3, detergent, dispersion, demulsifier, and corrosion ya, protection ya. Deterjennya ini ya mungkin bisa dibilang blow up ya, keep clean and clean up ya, keep clean and clean up. Jadi kalau keep clean itu yang bersih tetap bersih, kalau clean up yang kotor menjadi bersih ya. Dan kita mempunyai data baik pada saat memang produk ini dikembangkan dengan berbagai pengujian kita lengkap, termasuk juga pengujian-pengujian aftermarketnya ya setelah dia digunakan. Jadi produk ini sudah ada di pasar Indonesia kurang lebih 4-5 tahun dan insya Allah akan berlanjut terus ya. Produk ini sebetulnya memang dikembangkan spesifik untuk biodiesel karena produk ini dikembangkan setelah masa jenis bahan bakar diesel untuk putaran cepat ini atau di Indonesia solar itu sudah berbio ya, sudah berbio sehingga kita menyiapkan produk yang memang untuk mesin diesel putaran cepat tetapi yang spesifik sudah ditambah PAME atau bio menjadi biodiesel ya. Dan dari pengamatan yang nanti kita akan tampilkan memang ya kurang lebih seperti yang diharapkan begitu ya. Oke, jadi halo Pak, ini ya. Kan baru setengah jalan, waktunya tinggal 45 menit. Mungkin Pak Sanusi bisa mengimbangi kecepatan nanti menyampaikan datanya. Aduh, oke Pak. Ya. Silakan. Sudah ada 3 pertanyaan, nanti kita akan di akhir kita akan berikan kesempatan. Ya, oke Pak. Ini sudah jelas. Lanjut. Nah, ini beberapa hasil pengujian ya. Jadi pengujian standar untuk bahan bakar mesin diesel itu untuk melihat kemampuannya mencegah deposit Pak ya. Itu dengan tes metode CECF 98 Pak ya, dengan mesin Fisio ya 2,0 common rail direct injection. Nah, hasilnya di dalam chart di sebelah kanan ya. Itu gambaran yang mendekati ya, bahwa dibandingkan dengan base fuel yang hitam, artinya base fuel itu adalah bahan bakar mesin diesel yang tanpa aditif, sudah barang tentu, dia makin lama makin turun ya. Power dari mesin itu makin lama makin turun, padahal
Power itu dalam tes CECF 698 ini tidak boleh berkurang 2% ya Pak ya. Jadi garis putus-putus merah itu adalah 2% power loss ya. Nah, yang base fuel-nya turun terus ya sepanjang waktu, tetapi yang kuning yang beraditif ternyata tidak sempat menyentuh minus 2 dan dia naik lagi seperti itu. Itu satu pembuktian bahwa dia bisa memenuhi ya ketentuan dari CEC F98 tadi. Kemudian ini pembuktian untuk dengan mesin yang sama ya dalam grafik yang berbeda. Jadi ini dilakukan pengujian pertama dengan base fuel ya yang tanpa aditif sampai periode waktu tertentu. Kemudian terjadi pengotoran dan dayanya turun melorot. Pada satu periode dia di stop, kemudian bahan bakar diganti dengan yang mengandung aditif dan ternyata meskipun mesinnya sudah kotor ya, dia bisa cepat ya, bukan pelan-pelan karena ini grafiknya betul-betul terjal ya, naik begitu curam, naik dengan cepat dan kembali di atas normal ya, di atas nol begitu. Ini satu pembuktian yang dilakukan dengan mesin standar dan di laboratorium yang standar. Di laboratoriumnya kalau ini di Eropa di Intertek ya. Kalau yang satunya lagi untuk mesin bensin itu di Southwest Research ya di Amerika dengan mesin yang berbeda. Kemudian seperti tertera di sini, maka dari kemampuan untuk membersihkan baik dia keep clean atau clean up, maka akan bisa kita hitung berapa sebetulnya nanti efisiensi dari penggunaan aditif kita ya. Jadi di sini bisa ada yang level ekonomi, yang biru tua, kemudian yang reguler dan yang premium ya, itu adalah persen dari penurunan powernya ya. Kalau premium itu persentase penurunannya cukup besar, tapi kalau yang ekonomi relatif lebih kecil dibanding base fuel-nya seperti itu. Kemudian berikutnya bahwa dia juga mencegah terjadinya pengkaratan. Jadi yang di dalam blok merah itu adalah hasil rust test ya atau corrosion inhibitor di mana ratingnya menurut tes ini ya adalah A ya, A yang paling kiri ya. Sedangkan kalau base fuel-nya ratingnya adalah E, jadi dalam tabel di atasnya itu kita bisa lihat bahwa kalau base fuel tanpa aditif maka NAS ratingnya adalah E itu jatuh di sebelah paling kanan ya yang sudah berwarna titik-titik kemerahan. Tetapi kalau pakai aditif tadi Hi-Tech 46011 dia ratingnya A atau sebelah kiri ya. Ini sudah dibuktikan di mana-mana Pak, mulai dari saat diproduksi di labnya Upton di Amerika sampai oleh produsen base oil bahan bakar tadi yang saya bilang beberapa kali di lab di Indonesia, ternyata memang ratingnya A, Pak. Kemudian adalah demulsibility atau water reaction. Nah, ini adalah kecenderungan untuk membentuk emulsi antara bahan bakar dengan PAME ya, tetapi dengan aditif kita maka kecenderungan ini menjadi tidak ada, Pak. Jadi di sini bisa dilihat di kolom paling kanan emulsion volume-nya adalah 0, Pak. Emulsion volume-nya 0 ya, jadi tidak ada emulsi sehingga kita bisa yakini bahwa demulsibility-nya cukup bagus.
Kemudian kita masuk kepada evaluasi di filter, Pak. Nah, jadi ini juga bisa dipastikan bahwa kita bisa menghilangkan dampak dari kecenderungan untuk filter buntu karena tadi ya banyak partikel-partikel yang tidak bisa melewati filter dan bisa diatasi oleh aditif kita sehingga dalam uji coba kita maka kita bisa melihat, menyaksikan dan data dari operasi mesin tadi termasuk periode penggantian filter menjadi lebih panjang, filternya menjadi sangat bersih dan efisiensi bahan bakarnya meningkat ya. Ini gambaran dari tes untuk ini filter ya. Jadi tadinya ada kotor-kotor bersih. Kemudian ini adalah aspek dispersensi ya. Kinerja dispersensi dari sebelah kiri dalam botol itu banyak sekali endapan di bawah yang akan cenderung untuk membuntu filter, tetapi dengan aditif kita endapan tadi menjadi tidak ada ya, tidak tampak dan lolos dalam filter. Saya pernah menyaksikan sendiri bahwa dengan aditif kita maka kecepatan alir dari fluida melalui filter tertentu menjadi lebih cepat, sekian kali lebih cepat dari kalau tanpa aditif begitu. Oke, ini adalah sama sebetulnya, hanya mungkin dengan cara menghitung filter blocking index, dan ketika menggunakan base oil, aditif kita, maka B20 ketika menggunakan B20 dengan aditif kita, maka seakan-akan filter itu dialiri oleh B0 saja ya, tanpa aditif. Jadi di sini yang terlihat adalah FBT-nya di 7,57 adalah standar atau referensi untuk B0 melewati filter tadi dengan FBT 7,57 ya, tanpa aditif. Sedangkan B0 dengan aditif 82 ppm, maka BFBT-nya 1,41. Nah, ketika kita B20 dengan aditif 82 ppm, maka FBT-nya kembali kepada seperti menggunakan bahan bakar B0, yaitu 7,57. Artinya, ketika kita menggunakan B20, maka kita bisa merasakan filter kita seakan-akan menggunakan minyak solar biasa tanpa fame ya. Jadi dengan menambahkan 82 ppm, maka kita seakan-akan tidak menggunakan B20, tapi seakan-akan menggunakan B0 atau minyak solar biasa dari sisi filter ability index ya. Ini pembuktiannya seperti itu. Kita lewati sticky injektor ya, ini sudah pengamatan ke injektor ya, tetapi performanya sama, yaitu keep clean dan clean up ya. Jadi tetapi yang diamati adalah pada injektor ya, pada injektor. Jadi dengan aditif kita, maka injektor bisa dibersihkan seperti sebelum menggunakan bahan bakar yang baik, yang menggunakan fame tadi ya. Jadi ini seperti ini pembuktiannya. Oke, kita masuk ke uji lapangan. Mudah-mudahan bisa cepat. Pertama, field trial di Samarinda yang dikoordinir oleh di sini namanya Pak Prius ya. Mungkin sudah tidak hadir ya. Mesinnya tadi saya bilang alat berat. Sini yang menarik adalah dia diukur
daya ya, kilowatt. Yang biru muda adalah B20, biru tua adalah B20 plus aditif kita, dan kita lihat memang dayanya lebih tinggi ya dalam 1 RPM tertentu. Kemudian yang menarik ini adalah filter ya. Scanning mikroskopik ya kalau tidak salah. Jadi ini adalah filter baru yang difoto dengan alat yang disebut SEM ya. Jadi ini new filter, gambarnya seperti ini. Kemudian ini adalah filter yang tadi jenis yang sama setelah menggunakan B20 ya. Jadi kita tidak melihat lagi ada filter, tapi ada sudah ada semen begitu. Nah, ternyata setelah menggunakan 300 ppm DPA tadi atau high-tech 46011 tadi, maka semen tadi hilang, Pak. Jadi mungkin gambar ini jadi begini ya. Ini transformasinya dari satu filter menggunakan bahan bakar biodiesel B20 tanpa aditif dan menggunakan aditif seperti itu. Kemudian pistol kalau diterjemahkan seperti ini ya, jadi yang merah itu yang tanpa aditif ya, tekanannya cepat naik, tetapi yang biru di tengah itu, yang paling kanan itu yang baru, yang di tengah itu yang dengan aditif ya. Jadi kurang lebih pembuktiannya seperti itu. Kemudian sekarang di Marine ya, kita lihat di Marine. Bahan bakarnya biosolar B20 murni ya, kembali ini bukan B30 tapi B20. Kemudian yang kedua adalah biosolar B20 dengan DPA atau high-tech 46011 400 ppm. Kemudian kita coba dengan 300 ppm. Kemudian ini adalah testing vesselnya ya, vessel MTXYZ ya, dia adalah tanker dengan kapasitas 200 ton begitu ya. Terdiri dari mesin utama dan auxiliary ya, sudah barang tentu. Nah, kita di sini tidak bisa mengevaluasi di mesin penggerak utama karena dia dipengaruhi oleh berbagai faktor luar seperti arah angin, kemudian gelombang air dan sebagainya, sehingga kita tidak mengevaluasi efisiensi pada mesin utama, tetapi kita melakukan evaluasinya pada mesin auxiliary ya. Baik, ini data-data pengamatan ya. Kemudian ada selain data pengamatan penggunaan BBM ya tanpa beraditif, kita juga mengevaluasi injektor, mengevaluasi filter, dan melihat data konsumsi bahan bakar di mesin auxiliary ya. Ini adalah kondisi filter ya, sebelah kiri tanpa aditif, sebelah kanan dengan aditif, tapi kelihatan lebih bersih, tetapi juga kita catat data dari penggantian filternya. Di sini terlihat bahwa filter dapat digunakan lebih lama dengan B20 plus aditif ya. Filter terlihat lebih bersih setelah kemudian menggunakan aditif dibandingkan dengan tanpa aditif. Nanti kita lihat juga dayanya lebih tinggi, konsumsi bahan bakar. Kemudian ini adalah injektor, sama ya, kurang lebih dia lebih bersih ya. Dan ujungnya memang kita melihat daya mesin menjadi lebih bagus.
Oke, ini adalah konsumsi bahan bakar. Kita sajikan dalam bentuk yang sederhana, tetapi mencari data konsumsi bahan bakar itu seperti membuka buku operasional yang memang cukup besar, cukup tebal. Ya, kita upayakan di foto, baru kita evaluasi di kantor dan sebagainya. Nah, di sini disebutkan kembali bahwa main engine tidak dievaluasi karena memang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Kemudian di sini yang di alinea ketiga, konsumsi bahan bakar pada AE dikontrol selama periode pengujian dan relatif konstan sehingga kami dapat membandingkan beberapa parameter yang tersedia. Penambahan aditif 400 ppm menyebabkan efek pembersihan yang signifikan terkait sifat deterjensi aditif, terutama pada penggunaan awal, yang membuat filter tersumbat dan mengakibatkan meningkatnya konsumsi bahan bakar. Jadi pada sampel yang pertama ternyata kita juga mencatat daya mesin menurun dan konsumsi bahan bakar lebih boros, kemudian filter juga kotor ya. Nah, tetapi penambahan pada bunker berikutnya aditifnya diturunkan karena kita melihat ada kecenderungan daya pembersihan yang over ya, begitu diturunkan, maka kelihatan mendapat dampak yang relatif optimal. Di samping juga mungkin kotoran sudah sangat berkurang, dan ketika kita hitung maka dapat terjadi penghematan bahan bakar sekitar 7% ya. Nah, ini kita sampaikan kesimpulan seperti ini ya. Kesimpulan uji kemampuan Upton High-Tech 40611 ya. Peningkatan yang signifikan kualitas biodiesel dan campurannya dalam pengujian ini dimungkinkan dengan penggunaan aditif bahan bakar diesel multifungsi yang berkualitas tadi ya. Pada potensi performance dan sumber permasalahan seperti deterjensi, jadi high performance-nya pada sumber-sumber permasalahan, yaitu deterjensi, daya pemisahan air, demulsibility, yang diantaranya berdampak kepada kecenderungan tumbuhnya mikroba, perlindungan korosi bahan bakar, foaming, dan oksidasi. Ya. Jadi dari beberapa permasalahan pada mesin yang tercermin dari daya, kemudian injektor yang relatif kotor, kemudian juga filter yang juga sering ganti dan sebagainya, maka kita amati ternyata aditif kita bisa menangani masalah-masalah tersebut ya. Nah, di sini secara umum dari beberapa uji jalan dan uji lab engine, jadi ini kesimpulan keseluruhan ya, tidak hanya untuk kapal. Dari secara umum dari beberapa uji jalan dan uji lab atau engine dyno tersebut pada uraian, penggunaan aditif multifungsi Upton High-Tech 46011 pada bahan bakar B20 memberikan dampak positif pada mesin seperti daya mesin dan torsi yang meningkat, injektor lebih bersih dan bisa digunakan lebih lama, filternya juga demikian. Kemudian ada penghematan bahan bakar. Jadi saya mencoba menghitung ya dari konsumsi bahan bakar setiap pengujian, memang selalu ada penghematan ya, meskipun saya tidak menampilkan, tetapi seperti tadi kita lihat bahwa daya mesin lebih tinggi, konsumsi lebih rendah dan sebagainya seperti itu. Terus saya coba hitung ya, pasti keluar angka di mana terjadi penghematan ya. Di sini ada penghematan bahan bakar. Nah, khusus uji marine engine, potensi penghematan bakarnya cukup besar ya, sekitar 7%. Tapi peningkatan tersebut harus diikuti dengan handling biodiesel yang baik dan perhatian yang seksama pada faktor pemeliharaan tangki. Termasuk tadi sudah saya sampaikan, perlunya mungkin kita bisa saja dari MASPI untuk melihat ya, seperti apa spek yang ada dan siapa yang mengendalikan spek itu. Lalu bagaimana konsumen bisa mendapatkan manfaat dari penggunaan spek tadi dibanding dengan
kalau tidak menggunakan spek. Mungkin di situ yang bisa menjadi peluang untuk masih bisa masuk ke situ, sehingga ya saya kemarin tergelitik dengan dia bilang, alah itu mah teori. Ya kalau kita tidur mah ya iya teori lah. Ya memang harus bergerak, supaya tidak teori ya. Oke. Lanjut. Nah, sekarang saya seperti janji tadi ada evaluasi yang dilaksanakan di Brazil mengenai storage stability. Ini ada ininya, ada siapa lembaganya dan dilakukan di Januari 2019 kemarin ya, baru 1 tahun lebih. Nah, dalam penelitian ini diamati storage dan biological stability, storage and biological stability, jadi storage stability and biological stability dari 3 bahan bakar biodiesel atau FAME ya, yang komersial di Brasil yang berasal dari berbagai asam lemak, yaitu 1 asam lemak dengan kode SO, lemak kedelai atau soybean murni ya. Kedelai tadi kita bilang adalah terjelek ya. Kemudian lemak daging sapi atau beef tallow murni dengan kode BT. Nah, tadi sudah saya sampaikan, BT ini sangat mendekati atau berdampingan, bergandengan tangan dengan kita punya ini ya, kita punya sawit. Ya, sehingga ini saya menariknya karena demikian ya. Jadi BT ini atau beef tallow ini adalah mendekati dengan kualitas dari sawit kita, meskipun ini sumbernya dari bahan hewani ya. Kemudian yang ketiga sampel merupakan campuran dari kedelai dan daging sapi atau beef tallow tadi ya. Nah, ketiga sampel tadi disimpan selama 60 hari dalam wadah aslinya yaitu botol HDPE di laboratorium. Selanjutnya biodiesel dipindahkan ke wadah karbon steel 1 liter dan disimpan. Jadi setelah 60 hari dipindahkan tempatnya, wadahnya ke yang karbon steel ya, karena ingin melihat juga dampak dari karbon steel. Dan disimpan di laboratorium selama 90 hari terpapar panas dan kelembaban ruangan. Analisa bulanan dari beberapa karakteristik kimia biodiesel dilakukan. Setelah 90 hari, sampel biodiesel dikirim untuk dievaluasi kerentanannya terhadap kontaminasi mikroba melalui analisa pembentukan biomas dan analisa degradasi bahan bakar dengan alat FTIR. Ini adalah data dari sampel sebelum dilakukan evaluasi ya, sebelum di gojlok begitulah. Di sini yang menarik adalah water content ya. Jadi pure soybean minyak kedelai itu water content-nya 302. Sedangkan pure beef tallow 156. Jadi hampir separohnya lah. Sedangkan campurannya lebih jelek ya, soybean beef tallow. Kemudian oxidation stability ya, beef tallow ini cukup baik ya, di atas 24 jam. Sedangkan pure soybean itu hanya 9. Demikian juga acid value-nya ya. Oke, kemudian kita lanjut. Nah, hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah 30 hari ini, periode pertama, water content dan ketahanan oksidasi, oxidation stability untuk semua jenis sampel off-spec, ya, off-spec, water content dan ketahanan oksidasi. Nah, sedangkan ketahanan oksidasi biodiesel beef tallow murni, off-spec-nya setelah 60 hari. Jadi ini tidak 30 hari, dia setelah 60 hari. Pada sifat acid number-nya ya. Dari segi kontaminasi mikroba pada akhir 60 hari, jadi setengah periode, pembentukan biomasa tertinggi terjadi pada kedelai murni ya. Kembali kedelai murni ini memang dari segi ketahanan oksidasi terjelek, mikroba, pertumbuhan mikroba juga terjelek.
diikuti oleh campuran lemak kedelai daging sapi. Dan di urutan terakhir, ya sangat proporsional ya, lemak sapi murni. Dengan demikian dalam kondisi eksperimental studi ini, kualitas umur simpan terbatas pada semua biodiesel yang diteliti. Berkurang drastis kalau ada kandungan air karena sifat hidrotropis yang bertindak sebagai fasilitator proses degradatif lainnya, termasuk kontaminasi mikroba ya. Ini adalah grafiknya ya. Jadi di sini yang merah ini adalah campuran ya, merah campuran, sedangkan yang biru 100% telo, yang buram itu soybean ya. Jadi soybean water content-nya memang relatif ya kurang lebih hampir sama dengan yang campurannya ya. Tetapi kalau yang telo yang biru tua itu memang di bawahnya. Demikian juga oxidation stability jauh banget ya, yang biru tua itu yang lemak sapi itu sampai di awal 25 jam, tetapi campurannya di bawah 10 dan menurun relatif lebih cepat sampai hampir habis pada 90 hari ya. Jadi itu kurang lebih gambaran yang kita dapatkan. Kemudian, nah ini adalah berapa jumlah mikroba yang tumbuh ya. Jadi kalau yang biru abu-abu muda itu adalah no water, yang hitam itu with water ya. Jadi tadi memang mikroba itu kan akan tumbuh di lapisan yang ada air, jadi memang dia selalu tumbuh pada fase yang emulsi ya, atau dua fase di mana di situ ada campuran antara bahan bakar sebagai bahan makanan dengan air ya. Jadi hidupnya memang di fase antara air dan bahan bakar ya. Jadi seperti ini membuktikan bahwa memang kontaminasi mikroba tumbuh dengan sangat subur ketika airnya cukup besar ya, begitu. Nah, solusi atau alternatif penanganan di sini dalam penelitian ini ditemukan umur simpan biodiesel kedelai soybean yang relatif rendah, terutama yang berkaitan dengan struktur mono dan poli serta saturasinya dan kadar air yang menentukan kestabilan oksidasi serta rentan terhadap pertumbuhan mikroba. Untuk jenis lemak ini, perhatian khusus harus diberikan pada saat jenis biodiesel PAM ini ditambahkan ke minyak diesel. Penambahan aditif antioksidan maupun aditif multifungsi performance dan penanganan khusus perlu ditambahkan. Ya, jadi untuk soybean ini untuk bisa mengurangi dampak jeleknya ya, baik pertumbuhan mikroba, kemudian filter buntu, oksidasi dan sebagainya, memang sebaiknya ditambahkan performance aditif. Hal ini terutama terjadi dalam situasi rantai distribusi dengan kondisi konsumsi rendah, di mana bahan bakar disimpan lebih lama dari biasanya. Ya. Situasi penggunaan yang terputus-putus dan aplikasi pengisian pertama di mana bahan bakar berada dalam kondisi penyimpanan atmosfer untuk jangka waktu yang lama. Jadi seperti itu apa yang bisa saya sampaikan ya. Mudah-mudahan ini paling tidak menjadi apakah tambahan informasi atau mungkin perlu dilanjutkan dengan penelitian lebih lanjut, bekerja sama dengan lembaga lain ya. Mudah-mudahan MASPI bisa memanfaatkan informasi ini untuk bisa menurunkan dampak dari penggunaan B20 ya, bukan B30. Demikian saya kira Pak Junaidi, monggo kalau ada pertanyaan Pak.
Ya, terima kasih. Pak, ini ada beberapa pertanyaan, walaupun sebagian sudah dijawab oleh sesama peserta. Cuman ada satu pertanyaan yang mungkin cukup menarik dibahas. Mohon pencerahan, ini dari Pak Muhammad Rosidi. Mohon pencerahan mengenai plus minus antara biodiesel dan green diesel. Dan perlukah high-tech untuk green diesel? Mungkin bisa dikasih pandangannya Pak Sanusi. Ya, baik Pak Rosidi ya. Ya, Muhammad. Saya kira mungkin kita sebagian besar memahami bahwa green diesel ini kan sebetulnya kurang lebih solar ya Pak ya. Solar, tetapi kalau solar yang namanya green diesel atau D100 ya Pak ya. Kalau yang kita tadi kan B20 ya, BXX. Nah, yang green diesel ini memang murni bahan bakar yang diproses dengan teknologi pemurnian yang biasa dilakukan untuk memurnikan atau membuat minyak solar dari minyak bumi ya, persis seperti itu. Nah, hanya mungkin kondisi operasi termasuk katalisnya yang berbeda. Nah, dia menggunakan katalis khusus, kalau nggak salah disebutnya katalis merah putih ya. Kebetulan yang menemukan ya anak TK juga ya, saya kemarin sempat sowan Pak Bagio ya. Pak Bagio angkatan 72 kalau tidak salah, saya 69, jadi relatif masih muda meskipun tampilannya. Nah, perbedaannya saya kira ya kita bisa samakan hampir sama dengan solar. Hanya keuntungannya dia kadar belerangnya sangat rendah. Pertama, keuntungannya dia kadar belerangnya sangat rendah. Bisa di bawah 10%, mungkin 5%. Nah, sehingga kalau di bawah 10% itu masuk kategori bahan bakar yang memenuhi Euro 6 kalau tidak salah, Pak. Jadi sebetulnya kalau kita sudah memproduksi green diesel atau D100, maka kita sudah mempunyai bahan bakar yang memenuhi standar Euro 5 atau 6 lah, begitu Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, keuntungannya, bukan keunggulannya, ini keuntungannya, dia bahan bakar yang terbarukan dari sumber alami, Pak. Dari bahan yang bisa diadakan dalam periode yang sangat pendek. Ada lahan, ada petaninya, atau sekarang bukan petani, pengusaha ya. Itu jadilah bahan baku untuk green diesel. Kemudian untuk mengolahnya, kalau bahan baku minyak bumi itu harus diproses dengan mengangkat minyak bumi dari perut bumi dengan teknologi yang cukup canggih juga. Kalau itu tinggal menggunakan petani saja ya, diambilin, kemudian seperti proses membuat biodiesel, tetapi dikirimnya ke kilang bahan bakar ya, yang konvensional. Nah, kurang bagusnya, mudah-mudahan tidak terjadi, katanya harganya relatif lebih mahal. Katanya ya, tapi mudah-mudahan mungkin nanti kalau sudah ada keseimbangan antara jumlah bahan baku yang bisa ditanam, kemudian proses yang juga mungkin kalau mass production bisa lebih murah, kemudian keunggulan lainnya ya mudah-mudahan benar, teknologi katalisnya adalah teknologi dalam negeri ya, katalis merah putih katanya begitu. Jadi mungkin sekilas itu Pak. Nah lalu tadi kalau bahan ini mengolahnya sama dari sumber yang apa namanya tuh sumber yang sawit yang dari sabutnya Pak, sabutnya ya, sabutnya hanya setelah ini dibawanya ke kilang, kemudian dipanaskan, diperas, masuk ke apa namanya, ke proses
pengolahan di kilang, Pak. Saya kira begitu, Pak Junaidi. Ya, terima kasih Pak Sanusi. Ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, waktu kita sudah mendekati akhir dari waktu. Webinar ini tadi sudah sempat dihadiri oleh 66 peserta. Kami terima kasih juga kepada Pak Hubert, Pak Saiful, Pak Zainul Fatin, Pak Muhammad Rosidi, Pak Rahman, dan Pak Eka Santoso yang sudah aktif dalam bertanya. Apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, akan kami jawab di luar dari webinar ini nanti menyusul. Baik, terima kasih Pak Sanusi, dan kami serahkan kepada Pak Esto. Silakan Pak Esto. Baik, terima kasih banyak Pak Sanusi dan Pak Jun. Pak Sanusi yang telah membawakan materi yang sangat menarik dan sangat aktual dan relevan bagi kita semua sekarang. Dan juga Pak Jun yang telah membawa kita dalam sesi tanya jawab serta menavigasi, memoderasi webinar ini. Terima kasih banyak. Saya lihat manfaatnya banyak sekali. Banyak hal-hal yang terungkap yang tadi kita tidak tahu. Mulai dari hal yang sederhana, misalnya selama ini kita mungkin berpikir bahwa RBD yang kemudian menjadi FAME itu mungkin tadinya kita berpikir dari dagingnya atau dari kernelnya, tapi ternyata dari sabutnya. Nah, Ya, kemudian ya itu banyak sekali yang menarik. Kemudian juga sifat-sifat kimianya dari berbagai opsi atau pilihan natural oil, mulai dari yang nabati sampai yang hewani, itu dipaparkan oleh Pak Sanusi dengan menarik. Terus juga dari sesi tanya jawab terungkap banyak sekali dari para praktisi, ya, efek yang timbul akibat penggunaan biodiesel ini. Juga ada pertanyaan yang menarik antara B100 dengan D100, ya. Kalau yang D jelas itu hasil dari hydroprocessing, ya, prosesnya berbeda sama sekali, bukan esterifikasi. Nah, ini pembelajaran yang baik sekali dari guru kita semua, Pak Sanusi, yang di Pertamina mengabdi 36 tahun, berpengalaman di bidang BBM, lubricants, LPG, bitumen, dan petrochemical, serta produk-produk Pertamina lainnya. Ya, saat yang tepat bagi kita untuk menimba ilmu sebanyak-banyaknya dari guru kita, Pak Sanusi ini. Mudah-mudahan, ya, di webinar berikutnya, mudah-mudahan kita bisa membahasnya dari perspektif lubricants, bagaimana kita memitigasi risiko atau efek samping yang timbul akibat aplikasi biosolar ini, atau mungkin biodiesel lah secara umum, ya, entah B berapanya, B20, B30, dan seterusnya. Kalau B100 kita belum tahu, berarti kalau B100 kan full FAME misalnya, ya, kita belum tahu. Ya. Kalau D100 sudah pernah dicoba, bahkan itu kan sudah sampai di levelnya Euro 6, ya, Euro 6, terutama dari segi sulfur kontennya. Baik, ini pembelajaran sangat baik. Terima kasih banyak Pak Sanusi, Pak Guru kita, dan Pak Jun yang telah mengawaki webinar ini. Dan senior-senior kami semua, Pak Trius, Pak Ketua, Mas Nurudin, Pak Wakil Ketua, kemudian Pak Nuk, Pak Zainul, dan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu semua, terima kasih banyak. Jangan lupa, stay safe, stay healthy, ya. Stay at home kalau memungkinkan terus, dan selalu jaga jarak. Demikian, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di webinar berikutnya. Baik, Pak. Baik. Baik. Maaf. Suaranya nggak kedengeran, Pak. Ya, ini udah. Iya, putus-putus. Sore mungkin. Udah ngantuk. Sampai. Foto bersama, Pak Esto. Foto bersama. Nyalain kameranya semuanya. Yuk, nyalain kameranya semuanya, yuk. Ya, silakan buka. Biar kelihatan keren. Nyalain kamera semua, kamera. Wah, ini yang kelihatan Pak Tri semuanya nih. Pak Trius.
Kenapa, Pak? Keren. Ya, Pak kelihatan Sanusi, semuanya kelihatan. excellent Pak Sanusi. Ya, Very good. Excellent. Usaha Nusi, terima kasih banyak. thank you Pak. Siap, siap. Sama-sama. Mohon maaf kalau ada kesalahannya Pak. Ya, ya. Mantap. Baik ya, saya siap-siap. Saya foto semua. Sebentar, mohon maaf. Sebentar. Pak Jeno. Ya. Pak Barman. Pak Barman. Baik Pak Barman. Ya. Selamat Pak Jarman. Siap. Lagi di jalan. Oke ya, saya hitung. 1, 2, 3. Gaya bebas. 2 kali. Ya, siap. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. semua. Terima kasih, Pak Esto, Terima kasih, Pak Pak Nusi. Pak Junaidi, Pak Jun, Tri. terima kasih banyak. Sehat semua ya, Bapak Ibu. Ibu. Sampai jumpa lagi. Semuanya. Assalamualaikum. Sampai jumpa lagi. Waalaikumsalam. Patri. Pak Barman.